Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil proyek kami, yaitu tentang solusi layanan pendidikan anak tunanetra, yang diampu oleh Bapak Arisul Mahdi, SPD MPD. Yang mana anggota kelompok kami yang pertama yaitu Jod Afifa Yoriska dengan NIM 23003007, Dinda Putri Buhari dengan NIM 23003008, Badita Juita Chandri dengan NIM 23003009, dan Nabila Azahra dengan NIM 23003021. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Dinda Putri Buhari. Kepada Dinda Putri Buhari, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Izin untuk saya menjelaskan tentang cara mengoptimalkan perkembangan anak yang masih belum optimal. Menurut Jong Sumanto 2005, 117 menjelaskan latihan orientasi dan mobilitas mencakup latihan sensori, pengembangan konsep, pengembangan motorik, keterampilan orientasi formal, dan keterampilan mobilitas formal. Latihan tersebut berguna untuk siswa agar dapat bergerak dalam suatu lingkungan dan selamat, meliputi lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Menurut Cardozo dos Santos Brito 2021, perkembangan yang dijelaskan oleh John Susanto tersebut adalah latihan pengembangan, konsep dan latihan sensori, serta latihan motorik yang dilatihkan kepada anak tunanetra sebelum mereka belajar orientasi dan mobilitas. Solusi yang dapat ditawarkan adalah melakukan optimalisasi perkembangan anak di masa keemasan melalui training of trainers, pengukuran dan penilaian perkembangan anak di desa. Lalu, pelaksanaan pelatihan untuk kader agar dapat dinilai efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anak. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di masyarakat untuk memastikan bahwa anak tunanetra dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan maupun di masyarakat. Sedangkan menurut Colbert bahwa perkembangan sosial dan moral terjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, moralitas prakonvensional adalah ketika manusia berada pada fase perkembangan prayuwana, usia 4-10 tahun, yang belum menganggap moral sebagai kesepakatan tradisi sosial. Yang kedua, moralitas konvensional adalah ketika manusia menjelang dan mulai memasuki fase perkembangan yuwana, usia 13-13 tahun, yang sudah menganggap moral sebagai kesepakatan tradisi sosial. Yang terakhir atau yang ketiga, moralitas pasca konvensional, yaitu ketika manusia telah memasuki fase perkembangan yuwana dan pasca yuwana, usia 13 tahun ke atas, yang memandang moral lebih dari sekedar kesepakatan tradisi sosial. Menurut Muhib bin Syah 2011 halaman 42, yang akan berlangsung sesuai modeling, identifikasi, internalisasi terwujud dalam perilaku yang mencirikan kepribadian anak tersebut. Bentuk dari kepribadian seseorang yang dasarnya merupakan kristalisasi dari suatu kebiasaan atau habituation atau perbuatan yang sering diulang-ulang secara indera yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, seperti mata, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Setiap perbuatan tersebut, jika dilakukan secara berulang-ulang, maka akan menjelma menjadi sebuah kebiasaan yang pada gilirannya akan membentuk suatu kepribadian menurut Jawariyah 2010.
Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang cara mengoptimalkan perkembangan anak yang masih belum optimal. Selanjutnya, saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Eh, yang kedua yaitu kebutuhan layanan kompensatoris untuk meningkatkan kemampuan orientasi dan mobilitas anak, serta meningkatkan kemandirian anak dalam keseharian. Dalam pelaksanaan penerapan pelatihan, pembelajaran orientasi dan mobilitas yang diberikan pada guru dan anak dan kepala sekolah diantaranya yang pertama, pengelolaan taman belajar dan bermain pada pendidikan inklusif. Yang kedua, menyiapkan setting tempat duduk untuk anak tunanetra. Yang ketiga, jarak guru dengan anak tunanetra dalam belajar dan bermain. Yang keempat, mengenalkan bentuk meja dan kursi. Anak tunanetra memiliki kebutuhan khusus dalam hal orientasi dan mobilitas serta dalam mencapai kemandirian dan kehidupan sehari-hari. Layanan kompensatoris dalam membantu memenuhi kebutuhan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut beberapa contoh layanan kompensatoris yang dapat diberikan. Yang pertama, orientasi dan mobilitas. Terbagi menjadi 3 pelatihan. Yang pertama, pelatihan orientasi dan mobilitas dasar. Anak tunanetra diajarkan keterampilan dasar untuk bergerak secara mandiri, seperti cara berjalan dengan tongkat, menggunakan anjing penuntun, dan orientasi menggunakan peta taktil. Yang kedua, pelatihan lanjutan. Anak tunanetra diajarkan keterampilan yang lebih kompleks seperti cara menggunakan alat bantuan mobilitas elektronik, orientasi di lingkungan yang kompleks, dan cara menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, keterampilan kehidupan sehari-hari. Anak tunanetra diajarkan keterampilan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak, mandi, berpakaian, dan berbelanja. Yang kedua, teknologi asistif. Terbagi menjadi 3 perangkat. Yang pertama, perangkat mobilitas seperti tongkat putih, anjing penuntun, alat bantu mobilitas elektronik seperti kursi roda, dan skuter. Yang kedua, perangkat komunikasi, perangkat lunak pembaca layar, layar braille, dan alat bantu komunikasi augmentatif dan alternatif. Yang ketiga, perangkat informasi dan aksesibilitas, seperti perangkat lunak pembesar teks, perangkat lunak pengenalan suara, dan aplikasi aksesibilitas lainnya. Yang ketiga, layanan konseling dan pendukung. Terbagi menjadi 3 juga, seperti yang pertama, konseling psikologis. Anak tunanetra dan keluarganya dapat menerima konseling untuk membantu mereka mengatasi masalah emosional dan emosi terkait dengan tunanetra. Yang kedua, dukungan kelompok. Anak tunanetra dapat berpartisipasi dalam kelompok dukungan untuk bertemu dengan anak lain anak lain tunanetra dan berbagai pengalaman mereka. Yang ketiga, layanan advokasi. Anak tunanetra dan keluarganya dapat memberi bantuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatar akses ke layanan yang mereka butuhkan. Yang keempat, yaitu modifikasi lingkungan. Seperti yang pertama, tanda dan rambu aksesibilitas. Tanda dan rambu yang mudah dilihat dan diraba untuk membantu anak tunanetra bernavigasi di lingkungan mereka. Yang kedua, lantai dan permukaan yang rata. Lantai dan permukaan yang rata dan bebas hambatan untuk memudahkan anak tunanetra itu berjalan. Yang ketiga, pencahayaan yang cukup. Pencahayaan yang cukup ini dapat membantu anak tunanetra melihat benda-benda di sekitarnya.
Pemberian layanan kompensatoris yang tepat untuk membantu anak tunanetra meningkatkan kemampuan orientasi dan mobilitas mereka, serta meningkatkan kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pentingnya layanan kompensatoris. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian anak tunanetra. Yang kedua, berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang keempat, mencapai potensi penuh mereka. Pemerintah, organisasi nirlaba, dan individu semuanya dapat memainkan peran dalam memastikan bahwa anak tunanetra memiliki akses ke layanan kompensatoris yang mereka butuhkan. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan suportif bagi semua anak tunanetra. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Azahra. Kepada Nabila Azahra kami persilakan. Baiklah, di sini terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membelajarkan membaca dan menulis pada anak tunanetra. Mengajarkan membaca dan menulis pada anak tunanetra di desa seperti mengajarkan membaca pada anak tunanetra di desa bisa menjadi sebuah tantangan, namun dengan kesabaran, kreativitas, dan sumber daya yang tepat, hal ini dapat dicapai. Beberapa contohnya seperti langkah awalnya membangun hubungan yang baik, di mana hubungan yang positif dan suportif dengan anak. Luangkan waktu untuk mengenal mereka dan memahami kebutuhan mereka. Kedua, menilai kemampuan. Cara ini dapat dilakukan dengan penilaian untuk mengetahui tingkat kemampuan anak dalam membaca dan menulis Braille. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran, di mana tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur untuk anak. Keempat, memilih metode pembelajaran, di mana memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak. Ada berbagai metode yang tersedia seperti metode sentuhan, metode pendengaran, dan metode visual. Kelima, mempersiapkan media pembelajaran. Hal-hal yang disiapkan dalam media pembelajaran yang menarik dan mudah diakses oleh anak seperti buku Braille, alat tulis Braille, dan papan tulis Braille. Yang kedua, langkah mengajar membaca. Hal ini dapat dilakukan dengan pertama, memperkenalkan huruf Braille yang mengajarkan anak tentang Braille, mulai dari bentuk, bunyi, dan cara membacanya. Kedua, membaca kata-kata. Latih anak membaca kata-kata sederhana, kemudian lanjutkan ke kalimat dan cerita pendek. Ketiga, dapat memvariasikan bahan bacaan. Gunakan berbagai bahan bacaan seperti buku cerita, artikel, dan puisi untuk meningkatkan minat baca anak. Langkah terakhir yaitu langkah mengajar menulis, di mana memperkenalkan alat tulis Braille. Ajarkan anak tentang cara menggunakan alat tulis Braille seperti stilus dan papan tulis Braille. Melatih menulis huruf. Latih anak menulis huruf Braille mulai dari huruf tunggal, kemudian lanjutkan ke kata-kata dan kalimat. Ketiga, memberikan feedback di mana yang positif, konstruktif untuk membantu anak meningkatkan kemampuan menulisnya. Sumber daya yang dapat kita perlukan yaitu libatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak, ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif, berikan penghargaan anak atas kemajuannya, bersabarlah dan jangan mudah menyerah. Mengajarkan membaca dan menulis pada anak tunanetra di desa membutuhkan dedikasi dan kesabaran. Namun dengan sumber daya yang tepat dan strategi yang efektif, anak tunanetra dapat mencapai potensi penuh mereka dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabila Azahra. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Cut Afifah Yariska
Ika. Kepada Cut, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai materi aksesibilitas yang harus disediakan guru di sekolah dalam pembelajaran supaya kebutuhan anak terrekomendasi dengan baik. Akses yang diberikan guru dan sekolah pada anak tunanetra untuk menunjang pembelajarannya sangat penting untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan inklusi. Berikut beberapa akses yang dapat diberikan. Yang pertama, akses fisik. A. Ruang kelas yang mudah diakses. Ruang kelas yang harus memiliki pintu yang lebar, lorong yang cukup, dan luas untuk mempermudah orang yang menggunakan kursi roda. Yang B. Peralatan adaptif. Guru harus menyediakan peralatan adaptif seperti buku teks, braille, perangkat lunak, pembaca layar, dan alat bantu dengar. Yang C, teknologi bantu. Teknologi bantu seperti komputer dengan perangkat lunak pembaca layar, tablet dengan aplikasi braille, dan perangkat lunak pengenalan suara dapat membantu untuk tunanetra untuk belajar dan berkomunikasi. Yang kedua, akses kurikulum. Yang A, yaitu materi pembelajaran yang ditranskripsikan ke braille. Guru harus memastikan bahwa semua materi pembelajaran tersedia dalam format braille. Yang B, penafsiran bahasa isyarat. Jika ada anak yang tunanetra menggunakan bahasa isyarat, guru harus menyediakan penafsiran bahasa isyarat untuk membantu mereka memahami materi pembelajaran. Yang C, pelatihan guru. Guru harus dilatih tentang cara mengajar anak tunanetra secara efektif. Yang ketiga, akses sosial dan emosional. Yang A, dukungan sosial. Guru dan staf sekolah harus menciptakan lingkungan yang inklusi dan suportif bagi anak tunanetra. Yang B, peluang untuk berteman. Anak tunanetra harus memiliki kesempatan untuk berteman dengan anak-anak lain di sekolah. Yang C, konseling. Anak tunanetra mungkin memerlukan konseling untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cut. Sekian materi dari kelompok kami. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.